kok masih berani korupsi. Terus kita itu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari podcast Ruang Tamu. Bersama aku Diana dan aku Mei Rizka. kali ini kita akan membahas yang seru-seru nih tentang korupsi dan tata kelola pemerintahan yang lemah bareng dua anomali yang kebetulan hari ini datang nih mampir ke podcast kita. Nah, bisa kalian perkenalan diri kalian dahulu nih. Halo, aku Hafiz. Dan aku Ridan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai diskusi hari ini, oke? Oke. Nah, kita kan tahu nih kalau korupsi dan tata kelola pemerintah yang buruk itu bisa jadi penghambat serius di dalam pembangunan ekonomi. Nah, terus ada juga di Indonesia nih, di berbagai daerah di Indonesia itu kan udah ditentukan anggaran-anggaran yang nggak kecil loh. Bahkan anggaran itu udah besar, tapi malah disalahgunakan nggak atau dibuat melenceng dari target itu gitu. Langsung aja kita diskusi tentang topik hari ini, oke? Nah, kita tahu kan kalau korupsi dan tata kelola pemerintah yang buruk itu jadi penghambat serius nih di pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, di daerah-daerah Indonesia itu juga udah ditentukan kan kayak anggaran-anggaran yang nggak kecil loh, bahkan yang besar, tapi malah disalahgunakan dan tidak tepat sasaran gitu. Jatuhnya nanti hasilnya jadi nggak nyata gitu. Nah, makanya nih bareng dua anomali yang kebetulan datang nih ya, kita akan ngebahas nih gimana sih sebenarnya korupsi dan tata kelola itu bisa merusak pembangunan dan menyengsarakan rakyat. Nah, yang kita singgung tadi, karena korupsi itu bisa menghambat atau memperlambat ekonomi. Sebenarnya apa sih dampak korupsi itu sendiri untuk pembangunan ekonomi negara, apalagi negara kita ini? Nah, terus ini tuh cuma sekedar proyek mangkrak atau lebih dalam lagi nih kayak misalnya memperparah kemiskinan, terus menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oke. Mungkin Kak Dian bisa menjawabnya. Baik, untuk Ocean kayaknya sangat tepat dan sesuai pesan sekarang kita katakan untuk korupsi ya. Jadi sebenarnya itu ya, korupsi itu sudah dari dulu sih sebenarnya terjadi dari nenek moyang kita lah, dari zaman Belanda menjajah ke Indonesia dan sampai sekarang masih diteruskan tuh adat atau korupsi. Lalu untuk dampaknya sendiri itu memang sebenarnya banyak sih ya, dan itu rata semua dampaknya ke dampak negatif semua. Jadi nih kita ambil jadi yang tentang apa, tentang yang dari bos yang bisa membuat proyek mangkrak ya. Itu sebenarnya juga sangat sih berpengaruh di proyek mangkrak. Jadi contoh nih, kita contoh kita misalnya di IKN ya, itu banyak sekali berita tentang IKN itu sekarang mangkrak semua. Nah, itu kita lah bisa lihat dari awal pembangunan, kita bisa lihat dari atasan itu sangat positif, bisa selesai 5 tahun. Dan itu kalau nggak salah itu awalnya itu tahun 2020 nggak salah. Terus sesuai setelah itu tahun 2025 itu sudah mulai pindah ke IKN untuk pegawai di Jakarta. Nah, sebenarnya itu kalau menurut data tuh dananya itu sudah cukup. Tetapi adalah seperti apa? Sekarang ya kalau akhir ini tentang kasus korupsi Pertamina, terus lembaga ya kan. Nah, itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan proyek mangkrak. Jadi nih, contoh kita budgetnya segini untuk IKN, tetapi budgetnya itu dikorupsikan untuk kepentingan pribadi yang mengelola seperti Pertamina, Batubara. Akhirnya uang yang tadi untuk pembangunan IKN jadi berhenti dan pembangunan pun tidak bisa dilanjutkan karena kurang dana.
Padahal nih ya dari awal itu juga sudah dikasih planning lah untuk dana segini segini, tapi ternyata di akhir ini mangkrak karena dana tidak ada. Jadi itu juga dampak dari korupsi tentang pembangunan mangkrak. Lalu berikutnya tadi apa? Dosen yang Menurunkan kualitas hidup ya. nah itu bagus. Jadi dalam korupsi juga itu bisa menurunkan kualitas hidup juga. Karena gini, dari atasan sudah disiapkan dana nih untuk segini untuk mengatasi apa namanya yang hamil apa pergisi apa namanya kurang gizi. apa namanya Stunting. Stunting. ya stunting. Oh, stunting. Nah itu stunting. Jadi Oke. pemerintah itu juga dia akan menyediakan program untuk mengatasi stunting, dan itu juga sudah disiapkan dana segini. Namun yang masalah itu bukan dari dana awalnya. Itu maksudnya ketika dana itu dari atasan menuju ke bawah. Nah, itu kan harus melewati pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Ketika udah nyampe nih, Nah, ya ketika itu. udah nyampe tuh kadang Nggak selesai dari atasan Iya, ya. oke. Dari atasan nih ambil 5M lah, 5M. Terus di provinsi potong buat apa? Operasional gitu lah. Terus provinsi ke kecamatan, kabupaten buatlah apa? Seperti program ini buat intinya membuat kelas supaya aman itu juga butuh dana. Akhirnya turun ke kecamatan untuk apa? Operasionalnya juga butuh dana. Nah, itu biasanya itu diambil dari dana yang sudah disediakan dari atasan. Jadi setiap provinsi potong segini. Nah, awalnya yang ditarget satu rumah itu dapat daging 5 kilo, jadi 1 kilo. Nah, itu sih yang sangat terlihat dampaknya di korupsi. Jadi untuk korupsi memang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Jadi banyak sekali yang anak-anak yang setiap harinya itu ya yang dijatah daging 5 kilo jadi berbagi sama orang tua 1 kilo semua. Kan juga di sini juga kurang juga. Gitu sih. Kalau menurut aku sih setuju juga, gimana itu kalau dibicarakan dari Mas Ian tadi itu ini pengaruh dari sistem juga, dimana birokrasi kita itu terlalu panjang dan itu memberikan celah korupsi, dimana pasti siapa sih nggak mau uang di situ. Nah, orang-orang ini tuh yang sebelumnya nggak kenal korupsi jadi tuh pengen, karena mereka tuh melihat orang di sekelilingnya atau di daerahnya itu dapat uang, jadi mereka itu ingin juga dong seperti kayak gitu. Nah, menurut saya ini solusinya itu yaitu dipotong birokrasinya itu langsung jadi kayak strike gitu, nggak perlu panjang-panjang. Sebenarnya ini juga gimana ya, merubahnya itu dengan sebuah gimana ya, pemimpin atau dari sebuah instansi ataupun perusahaan itu kita harus memilih dari orang yang benar-benar tekun atau orang yang benar di bidangnya, bukan dari kayak dari temen ataupun apa. Jadi tuh mereka tuh bisa saling merangkul satu sama lain agar nggak ketahuan korupsinya. Seperti itu sih. Oh iya, ini kan sempat nyinggung soal birokrasi ya tadi. Betul. Aku setuju banget sih kalau birokrasi di Indo itu kan lambat, berbelit-belit, Ya. bahkan nih ada nih yang minta uang pelicin, tahu Ya, kan? betul Ya. sekali, Oh, betul itu sekali. kan. Itu tuh kalau menurut kalian tuh birokrasi yang nggak efisien tuh bisa dikategorikan sebagai bentuk lain dari korupsi nggak sih? Terus kayak kenapa sistemnya susah banget buat diubah gitu? Nah, kalau menurut aku nih ya, budaya di sini tuh orangnya kan teriak korupsi ke pemerintah, namun di bawahnya itu juga pasti masih banyak banget orang yang mentalnya itu masih pemalak, minta uang pelicin, kayak bikin apapun, kayak ormas-ormas itu di toko itu dikasih didatangi dan dimintai uang pelicin. Nah, ini tuh gimana ya, kalau skalanya masih di sekitar daerah itu masih mungkin bisa dapat itu nggak sebesar itu, tapi ini udah sampai ke tahap birokrasi yang di dalam pemerintahnya itu
juga ikut seperti itu. Nah ini tuh menyebabkan investor asing itu enggan untuk menaruh uangnya di kita. Nah contohnya itu yang jadi katakan kayak Apple kemarin, mereka tuh kan sebenarnya udah ngeplot mau ke investasi di Indonesia senilai berapa gitu saya lupa, tapi itu pasti ya Apple perusahaan besar itu bonafit, jadi pasti menguntungkan. Namun masalahnya itu Indonesia tuh minta banyak, ya itu tadi birokrasi yang segala-galanya itu dipersulit untuk investasi ke kita. Nah sekarang tuh kita lihat Apple malah pindah ke di Vietnam kalau nggak salah, seperti itu. Jadi menurut aku tuh pelicin itu harus kita basmi dari bawah. Jadi nggak hanya kalau bilang kan dari kepalanya dulu, tapi kalau bisa itu ganti semua, seperti itu. Ya sama sih sama Mas Hafiz yang dibilangkan. Jadi itu gimana ya, contoh nih misalnya ya, kalau dari atasan sudah masalah pasti juga tim juga bermasalah. Nah jadi untuk politik itu tadi memang yang satu di sistemnya, di sistem dalamnya itu. Jadi ketika atasan memberikan sebuah kebijakan atau yang gimana yang ya menyebabkan masyarakat itu sulit atau gimana, gini harus bersih, harus nembak dulu biar supaya cepat. Nah harusnya pemerintah itu harus lebih mantap dalam membuat kebijakan yang sekiranya itu tidak membuat masyarakat itu terasa kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya lah, seperti membuat SIM atau membuat akte tanah atau gimana tuh, harus itu dipermudah supaya gimana, supaya tidak ada oknum atau itu yang membuka jasa. Betul. Itulah Mencalo ya? iya, mencalo biar cepat hasilnya selesai gitu. Harusnya dari atas itu sudah bisa lah diatur membuat kebijakan gimana supaya orang bawah itu semua bisa merasakan minimal itu bisa mengurangi kesusahan. Jadi dengan dengan permintaan membuat kebijakan yang tidak menyebabkan masyarakat bawah itu kesusahan, maka orang-orang di politik itu tidak akan membuat sebuah sistem di mana mencari keuntungan dalam kesusahan masyarakat. Oke, jadi bahasan baru tadi itu kayak negara kita tuh masih banyak Betul banget. masalahnya, Ya, ya kan? betul. Kita masih kayak tentang pembangunan tadi masih ada yang mangkrak sampai sedikit membahas tentang IKN sampai Betul, yang sekarang terbaru tuh ya. nggak ada itunya kan, nggak ada kejelasannya Betul, gimana betul gitu. sekali. Terus habis itu tentang birokrasi juga yang bermasalah di negara kita, tentang banyak juga sekarang kasus uang pelicin lah, itu apalagi udah menyentuh ke maaf pejabat nih, iya kan, ya banget. Terus dari hal tersebut dapat diberikan solusi bahwa negara kita harus pemerintahnya harus membuat kebijakan yang lebih tegas nih Betul. untuk memberantas ini semua. Gitu. Terakhir nih dari aku ya, Mas, korupsi itu kan sering dikaitkan dengan yang namanya moral individu. Tapi di sisi lain tuh ada yang ngomong kalau sistem kita yang rusak. Nah, menurut kalian nih, itu sebenarnya yang lebih rusak itu apa lebih bermasalah itu sistemnya atau mentalitas manusianya? Silahkan nih, siapa yang mau jawab dulu kasih pendapatnya? Coba Mas Hafiz dulu deh. Oh, oke. Oke. Aku akan menjawab dulu ya. Dan pandangan aja Ah. nih. Menurutku nih ya, moral sama sistem, menurut saya ini keduanya saling berkaitan. Jadi nggak menyalahkan individunya, tapi bukan berarti saya mendukung pelaku korupsi ya, tapi jadi kita lihat kayak pejabat itu kan udah disumpah, udah dikasih apapun lah, pokoknya udah tahu tentang hukuman apa gini tentang agama menurut terutama di Islam, kita kan di Islam ya, itu kan pasti korupsi ini dosanya besar sekali karena itu berurusan langsung dengan manusia dan harus menyelesaikannya itu antar manusia, bukan di Tuhan ya. Mungkin
itu lebih berat, tapi dalam Islam ini ganjarannya kan nanti di akhirat. Nah ini nih yang membuat orang itu skip gitu loh, langsung mungkin besok itu urusan nanti. Nah itulah yang membuat kita itu terpancing untuk ikut dalam praktik korupsi. Nah dan ini berkaitan dengan sistem tadi yang sempat saya sampel tadi, melihat orang yang dapat itu kayak ini gitu, dapat bagian kue kalau orang bilang itu persenan kue. Nah ini tuh yang awalnya itu imannya kuat itu lama-lama itu dibujuk dari korupsi. Itu mainnya itu nggak satu orang dua orang tapi lebih ke sekelompok. Jadi mereka itu pasti menarik semua orang bisa tuh, semua itu diikutkan supaya rahasia itu nggak bisa keluar, nggak ada yang bocorin. Nah ini tuh yang menjadi lingkaran setan. Jadi semua itu harus diberantas. Jadi nggak boleh ada satupun tuh tidak, kalau bisa itu kalau dilaporin lah orang tersebut, jangan sampai ikut-ikutan dan menyebabkan tadi saling ikut dan itu memperkeruh dan saling hancur dari sebuah organisasi maupun negara. Menurut saya itu sih. Antara morality sama sistem ya. Kalau menurut aku nih ya, kalau aku tuh lebih salahnya tuh di sistem. Karena gini, kita ambil aja lah moral individunya ya. Meskipun orang itu sangat taat agama, terus sangat-sangat percaya Tuhan, takut dengan Tuhan. Meskipun orang itu pun coba masuk ke sistemnya yang rusak itu bisa jadi yang awalnya lurus dan takut Tuhan jadi belok dan juga tidak takut Tuhan. Karena gini, coba bayangkan lah, sistemnya ada orangnya ya, daftar coba daftar bupati lah. Nah itu kirain tuh gaji itu banyak bupati, padahal enggak. Terus daftar bupati akhirnya keterima, ternyata gajinya tidak sesuai harapan yang diinginkan. Itu pasti otomatis orang itu akan berusaha gimana caranya modalnya balik ketika daftar bupati. Karena gini, di Indonesia ya sistem pemilu ya itu pasti butuh modal sekali, pasti butuh modal seperti uang partai, uang kaos, uang kampanye, nyewa artis untuk kampanye, influencer itu pasti semua butuh dana semua. Itu udah sistem kita. Dan itu pun mungkin banyak yang diperlukan untuk membuat itu semua. Itu semua sudah dibuat dari berkampanye, dari gini semua itu ditata. Terus waktu pemilihan diterima dapat jabatan, ternyata gajinya segini. Ini kalau buat 5 tahun ini nggak bakal balik modal nih ya. Terus mikir bagaimana caranya kita membuat sebuah kebijakan atau gimana supaya itu bisa balik modal ke kita. Kan mana mungkin orang itu nyari rugi, mungkin. Jadi misal orang ini nih dari awal sampai jadi itu habis 5M lah, 5M. Terus ketika menjabat selama 5 tahun itu mungkin gaji sama tunjangan itu mungkin nggak sampai 5M, mungkin 1M lah paling kemarin. Nah itu dia tuh mikir bagaimana nih caranya supaya modal. Akhirnya sistem seperti itu yang membuat kita sebagai pejabat atau gimana itu membuat sebuah korupsi agar balik modal, tanpa memikirkan Tuhan, tanpa memikirkan masyarakat, yang penting kita balik modal. Kalau kita makan enak, kita bisa pergi ke Disneyland, nikah kemana. Jadi menurutku misalnya itu sih. Coba kita buat sistem pemilu seperti penting orang tahu lah nama kita siapa, udah tanpa kampanye, penting kita buat. Kita ya ambil contoh di Jepang itu pemilunya hanya membuat banner dipajang ke arah umum, jadi untuk masyarakat bisa melihat.
ini satu siapa, dua siapa. Jadi itu tanpa banyak modal sih. Jadi gitu. Jadi menurutku lebih penting sistemnya yang diperbaiki daripada orang. Sebenarnya agak kontra sih, karena menurut saya ini tuh bukan sistem, tapi itu budaya. Culture kita tuh kayak gitu. Gimana sih kalau menggait orang buat voting itu, gimana yang menarik itu kayak gitu. Kalau Jepang kan udah pinter-pinter, jadi orangnya itu tinggal dikasih poster, disita, udah selesai. Kalau kita kan enggak. Jadi menurut aku itu bukan sistem, tapi justru ke culture kita itu gimana cara orang tuh menarik itu, mau nggak mau harus keluarin uang gede buat promosi tadi. Itu aja sih kayaknya. Jadi kayak menurut aku bisa juga seperti tadi, cuma lebih baik pendidikan kita itu harus disamakan dulu kalau dibanding sama Jepang gitu ya. Jadi kayak perbandingannya itu nggak sejauh itu gitu. Jadi penting isinya atau pendidikannya itu. Betul, jadi SDM-nya dulu aja lah. Nggak usah. Jadi nggak usah mikir orang itu ya, nggak usah mikir setengah dulu ya. Betul, lebih ke ya betul sekali. Dan sebenarnya itu kalau kita benar-benar dari bawah dari dulu, nah ini juga kembali lagi ke pemerintahnya, gimana sih mengelola ekonomi tadi itu supaya semua itu bisa stabil, semua dapat kesehatan yang rata seperti itu. Nah itu kayak penting. Oke, jadi tentang bahasan kalian tadi bahwa sebenarnya tuh yang membuat mereka untuk susah lepas dari hal itu, terlepas dari sistemnya dan juga kena juga sama mentalitas manusianya sendiri, itu tuh karena ketakutan sendiri gak sih? Ketakutan mereka karena mereka udah berbuat seperti itu. Karena gini loh, nggak mungkin kan kita selama kita hidup di dunia dan kita tuh sering banget untuk kayak lihat orang kasus-kasus korupsi itu yang juga dari kalangan muslim. Iya kan, sering banget dari kalangan muslim. Nah, nggak mungkin selama dia hidup dia nggak pernah dong untuk membaca hadis atau mendengar dari luar sana tentang pandangan Islam, bagaimana pandangan Islam tentang korupsi, tapi mereka tetap melakukan hal itu. Mungkin karena ya kita nggak tahu apakah itu faktor-faktor dari luar atau itu, tapi mereka itu susah lepasnya itu mungkin yang mereka memikirkan kekuasaan. Oh iya, tadi kan Mas Hati sempat nyinggung tentang SDM-nya ya. Mana yang mereka ada korupsi itu tadi. Soalnya sih kayak mentalnya orang Indo itu kan susah untuk tahu wilayah lah. Betul Jadi sekali. bener banget sih kalau yang harus diperbaiki itu SDM-nya gitu. Jadi kayak pendidikan tadi harus di sebenarnya juga sama sih harus diimbangi sama sistemnya tadi. Mungkin ya semuanya Oke, karena tadi kita dulu data. Aku mau tanya nih, gimana pandangan kalian Gimana ya, tentang kalau di Indonesia kan korupsi ini dan tata kelola ini muslim menurut kan, pandangan dirinya kan Islam, menurut kayak hadis dan muslim tuh pasti ini di semua agama juga sama ya betul. Tapi terutama kita itu Islam tuh sangat enggak banget namanya korupsi, karena itu kan bosan sama manusia. Nah, bagus. Ada di Wah ini kayaknya itu ya lulusan pondok ya ini ya. Enggak ada. Pede banget nih. Malah tuh orang banyak. Oke terus Wah ya, tapi kita ini masih bahas tentang Islam ya. Kita kan juga korupsi Islam ya. Akan Enggak, di satu perbuatan mereka tuh dibalas kan realitasnya tuh nggak beragama ataupun komunis juga. Nah ini tuh berpengaruh karena mereka juga nggak peduli sih, lebih ke tegas dan mereka tuh lebih ke antar manusianya aja, kayak hukumannya tuh langsung. Mereka tuh nggak kayak terus dari Bapak ke ngapain cukup. kamu dia? Kamu pada anjing, nggak mau. Terus? Takut. Kembangan sih anjing. Indonesia kan tadi agama kalau di akhir aja nih. Nah kalau di hukuman saat ini, nah mereka tuh saling kayak jangan kasihan. Nanti artinya gimana? Itu kan punya keluarga.
punya keluarga seperti itu. Nah itu masih ada toleransi, meskipun itu jalannya besar banget, tapi itu mereka masih toleransi, toleransi itu masih tinggi banget, dan ini aneh. Dan itu bukan toleransi yang seharusnya dilakukan ke orang gitu. Toleransi itu pasti ke orang-orang yang membutuhkan, bukan orang yang kasihan karena udah menghabiskan uang kita loh bayar pajak. Mereka yang menghabiskan, apa yang kita akan toleransi ke mereka? Hanya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Itu sih dari Kak Hafiz sih, ya cukup menarik ya. Tapi ini Yuda juga setuju sih dengan Indonesia yang kebanyakan itu Muslim, dan juga Muslim itu mesti takut Tuhan. Betul. Tapi coba kita kegeser agak sebelah berat ke utara itu di negara Cina sendiri. Jadi negara Cina itu kebanyakan itu komunis, dan juga mungkin ada beberapa yang takut yang nggak percaya Tuhan. Tapi kita lihat datanya dulu antara Cina dan Indonesia, data korupsi ya, itu kebanyakan mana coba kira-kira? Indonesia. Nah, padahal bisa itu kan negara Muslim kan. Tapi kenapa negara Muslim yang percaya Tuhan lebih banyak kasus korupsi daripada negara yang tidak percaya Tuhan atau komunis? Itu yang itu masalahnya itu mungkin di orangnya sendiri. Jadi nih, Islam memang melarang kita untuk apa ya, untuk jujur, transparansi, dan dijalankan untuk tidak membuat orang merasa rugi. Jadi mungkin ini bisa dikatakan lebih ke orangnya yang KTP Islam tapi ternyata tidak benar Islam. Gitu. Jadi dari sikap dan individual yang masing-masing. Itu dia. Ada tanggapan dari rekan saya nih guys? Oke, kalau nggak ada nih, nggak ada tanggapan. Udah lagi. cukup menjawab sih menurutku itu tadi. Soalnya bingung nih mau nambahin apa. Udah jago lah ya. Ngorek-ngorek gini tuh capek sendiri sebenarnya. Soalnya kayak Soalnya banyak kasusnya korupsi enggak? Oh iya, tadi kan sempet nyinggung ayat ya tadi ke Mas Habib. Iya. Coba dong, apa ayatnya, hadisnya apa dong? Saya Coba. tanya aja Kak Hafiz yang itu bilang ada di aturan Al-Quran. Gini, Islam kan diajari kebaikan. Nah itu kan lewatnya dari mana? Dari Al-Quran. Dan kita tuh kayak Nabi Muhammad itu kan juga mengambilnya dari Al-Quran. Kayak hal-hal baik itu kan dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad. Nah itu nggak harus kita, mungkin saya kurang jago ya untuk hal ini ya, karena aku bukan ustadz, bukan apapun, jadi saya nggak hafal. Tapi yang saya tahu itu Islam itu nggak kayak gitu loh. Dan itu kan awalnya atau sumbernya pasti dari Al-Quran dan hadis juga seperti itu. Kalau waktu itu mohon maaf belum bisa ya kan. Tadi ini mungkin sih, mungkin ini bukan di sana ya, ini di orangnya ya, mungkin Itu loh, di individu aja sih. seperti apa namanya. nah tapi pasti di hal-hal kayak gitu tuh pasti ada hubungannya nggak sih? Pasti. Nih soal kayak hukuman gitu, aku jadi inget kalian tau nggak tokoh apa ya, orang Indonesia, Freddy Budiman. Oh, yang pengedar itu ya. Iya, yang terkenal dengan hukuman matinya Hukuman mati karena terus kan. narkoba, tapi di akhir hidupnya beliau sangat baik sekali, sangat baik agamanya, sangat ini ya. Tapi aku terlintasnya adalah dia kan dihukum mati karena narkoba itu. Mungkin karena dia bandar atau gimana, atau yang dilakukan itu sudah berat ya. Nah banyak loh juga di Indonesia ini pelaku-pelaku korupsi atau koruptor. Itu kan sampai udah, apalagi yang barusan ini Pertamina guys, berapa triliun mas? 967,5 nggak salah. Iya. Nah itu tadi kan kayak Setiap bisa CBT ya. udah gede banget kan. Gede banget tuh. Nah itu dia tuh kayak menghabiskan uang segitu tuh masih kayak seneng-seneng banget kan Betul, di atas paham penderitaan sekali. kita. Nah itu menurut kalian kenapa sih nggak kayak di masyarakat juga, aku dengar juga kadang ada yang ngomong kenapa sih nggak dihukum mati aja loh gini-gini, karena udah sangat merugikan kita gitu loh, karena uang itu kan bukan cuma uang dia gitu kan, pastinya uang kita semua, uang rakyat gitu. Gimana menurut kalian? Nah, terus itu menurutku lucu sih.
Jadi gini, kemarin lah ada berita seorang nenek yang mencuri 2 kilogram bawang loh ya. 2 kilogram bawang, bukan mencuri uang atau lembaga atau emas. Dia hanya seorang nenek mencuri 2 kilogram bawang. Tapi apa hukumannya? Ketika ketahuan, ditendangi, digebukin sampai berdarah. Nah, sedangkan ada orang yang ketahuan mencuri uang seluruh rakyat kita, rakyat Indonesia, ketahuan, tapi apa balasannya yang ada? Mungkin cuma apa? Cuma sidang terus di masuk ruangan yang VVIP. Iya, dan maaf banyak banget kan yang Iya. udah kayak dihukum itu, tapi ternyata penjaranya atau Mewah. tempatnya itu kayak Mewah. ber-AC lah, Betul. gini lah. Bayangkan antara si nenek yang mencuri 2 kilogram sama uang rakyat itu enggak make sense, nggak make sense. Gimana nih menurut Kalau aku nih kembali lagi tadi sempat mention Fedi Budiman. Iya. Itu kebetulan banget dulu aku tahu makannya di mana, dan itu pas SMP ya situasinya itu. Jadi aku ngikutin gimana. Kan dia dihukum mati karena pengedar Iya. narkoba, dan itu kan pasti pengedar adalah efeknya itu menyebarkan kerusakan di masyarakat. Nah, itu kan sudah masuk akal bila dihukum mati. Dan ini sebenarnya juga sama juga diterapkan di korupsi. Gimana enggak? Uang berapa tadi, sekitar puluhan triliun sampai berapa ratus itu mungkin yang belum ketahuan, itu kan juga merusak, tapi versinya itu lebih menyeluruh. Bisa dibuat apa aja tuh? Kayak Kecilan. betul, enggak sampai segitu. Maksudnya buat pendidikan, Oh, kayak iya. bisa buat beasiswa, infrastruktur dan lain-lain. Itu lebih dalam dampak yang diberikan, dampak kerusakan yang disebabkan oleh koruptor tersebut. Dan koruptor-koruptor ini tuh kenapa nggak bisa dihukum mati? Karena tuh dia tuh Punya uang. bukan hanya itu. Kalau versi resminya itu karena ini saya tahu dari siapa itu wakil calon wakil presiden di nomor 3 itu Bapak siapa lupa, itu dia bilang kita nggak bisa hukum mati koruptor karena berlindung di HAM atau hak asasi manusia. Betul sekali. Nah, dan ini tuh aneh banget menurut saya, karena ada sempat ada kasus, kalau ingat dulu itu korupsi bansos yang dulu di COVID-19 kemarin itu sangat banyak, dan ini tuh sebenarnya bisa dikategorikan hukuman mati karena nominal, dan apa ini yang dikorupsi atau bansos tadi itu hal yang termasuk fatal untuk dilakukan tindak kejahatan tersebut. Sebenarnya itu bisa, namun kembali lagi berlindung di balik HAM tadi itu kita tidak bisa. Dan saya paham pasti itu nggak hanya itu aja, pasti itu ada sangkut paut dengan pelicin seperti kayak MK aja sudah bisa dibutuhkan loh. Dan tapi KKN itu juga pengaruh banget, soalnya itu mereka saling merangkul, ayo ikut, kamu dapat ini loh. Jadi semua itu dari sisi keamanan kayak polisi, terus dari hukum, semua itu dirangkul semua. Dan itu kayak kumpulan ini jadi kayak perkumpulan, kayak kelompok gitu, kayak kartel menurut saya itu. Jatuhnya ada korupsi lagi nih. Betul kan? Ngeri ya sih, apa sistemnya di Indonesia sangat ngeri sekali. Betul. Oh iya, misal nih kalau di di sistemnya ini, di undang-undangnya ini diubah Iya. jadi korupsi, orang yang korupsi itu dihukum mati. Misal Betul. ya, terus Iya. kalau di Islam itu gimana? Menurut aku kalau di Islam ya, kalau di Islam itu kita kan nggak boleh kekerasan ataupun apapun itu. Tapi menurut aku bukan saya sebenarnya setuju hukum mati, namun saya tetap mendukung HAM. Jadi jangan dihukum mati, tapi kalau bisa itu dirampas semua aset-asetnya, semuanya, hal yang udah rugi negara tuh sampai 0% dari yang mereka ambil. Jadi itu lebih efektif sih menurut aku. Jadi kayak mereka tuh nggak punya apa-apa, udah dimiskinkan, jadi udah kembali aset-asetnya tuh ke negara lagi kayak gitu. Terus misal nih yang barusan kena itu yang apa tuh, yang 271 itu kan siapa sih? Kebara.
Lima. lima. Itu kan infonya kan disita semua tuh, Iya. ininya, asetnya. Terus misal tuh semua asetnya nggak menutup kerugian negara itu gimana kira-kira? Nah. Mau apa lagi yang mau disita? Oh ya itu kayaknya mungkin Mas Rian atau saya lagi. Oke, menurut aku nih ya kalau nggak menutup pasti itu nanti hukuman pidana. Jadi di berapa tahun sampai kalau bisa itu seumur hidup ataupun kalau enggak itu Kiri. kayaknya enggak sih. Kayaknya itu terlalu brutal ya Mas. Kita di Islam mungkin zaman dulu mungkin dirajam entah begitu, tapi kan kita bermoral sekarang. Kita kayak masih menghargai manusia itu sebagai makhluk hidup kan. Kan juga mungkin karena si Iran itu juga membuat kita semua. Iya, nah kan ada kayak cara lain nih kayak tadi kayak gak bisa dikasih kesempatan lagi apapun itu kayak ya udah kamu Nanti aja. dikurung Oh. sampai mati jadi tengkorak nah itu. Bisa macam Kejam banget ya itu Iya, ya. dan dipastikan keluarga-keluarganya itu gimana nggak dapat akses atau bukan akses nggak dapat keuntungan dari yang sebelumnya dia dapat, jadi kayak kembali ke nol gitu. Soalnya ini banyak sekali sih yang dirugikan sampai puluhan ribuan triliun. Iya betul Sangat sekali. banyak sekali. Jadi kalau yang susah itu terkena juga apa-apa. Iya betul. Kalau menurut host ini aku mau tanya lagi, kalau hukuman mati itu gimana sih? Pribadi aja. Di luar konteks Islam ya. Iya betul. Setuju sih aku. Kemanusiaan aja. Sama aku juga setuju sebenarnya. Oh, Di luar oke. konteks ya tapi ya. Mereka kan udah merugikan Gini. kita. Oke. Kayak buat apa sih hidup lagi gitu? Ya, itu Nanti masalahnya. namanya manusia ya kan ya. Oke. Dia kan nggak mesti nih bilang udah aku udah tobat kan nggak Oh, selalu tuh tobat oke. bisa lagi dia di kemudian hari bakal mengulangi dengan alibi aku nggak sadar melakukan itu, aku nggak sengaja gitu Oh. kan nggak menutup Benar, kemungkinan kan buat korupsi lagi. Jadi udahlah hukum mati aja, aku setuju banget kalau itu. Gini, aku kontra nih. Karena hukum mati itu kalau mati udah selesai, tapi tanggungan kan masih ada. Nah, saya lebih ke siksaan di dunia aja, kayak nggak boleh makan apa kayak disiksa itu kayak semuanya itu jangan dikasih apapun gitu. Better gini aja nggak sih, dia sebelum dihukum mati itu Gimana? kan disita semua tuh Iya. asetnya, dia disiksa dulu terus baru dihukum mati, itu gimana? Gak mau, aku maunya itu eternal, kalau bisa bertahun-tahun tersiksa, nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu pun masih kurang dari penderitaan rakyat-rakyat kita di Papua itu semua, dan juga semuanya digunduli untuk batu bara semua itu kan. Oh jadi gini aja berarti dia tiap dia korupsi itu kan beda-beda, ada yang korupsi Betul. ini, korupsi ini, jadi aturannya dibedakan aja. Misal Oh. misal kamu nih korupsi ini, kamu dihukumnya kayak gini. Kayak gini. Ya, Oh, kamu ya, itu korupsi bagus, ini bagus dihukumnya kayak gini. Aku punya sih kayak rencana kayak hukuman gitu kalau Kamu kalau siapa menebang banget? pohon itu kayak ataupun menebang pohon nih kayak yang proyek-proyek di luar Jawa ataupun di luar Jawa itu kan dia mereka tuh sebenarnya pemilik tender itu sendiri kayak pemerintah terus kasih tender. Nah tender itu sendiri ini adalah PT sendiri, ini kan termasuk kayak monopoli di sana. Nah ini hukumannya adalah dipasung di sana lalu dimakan oleh burung-burung gitu Di lah. sana tuh di mana? Di hutan tadi yang titik pertama mereka potong, jadi mereka ingin Oh, gitu. mereka melakukan dosa pertama itu di sana. Jadi itu semua kayak Nggak simbol. bisa. Gimana? Ini caranya masuk. Ya tinggal masuk aja dong. Kan kerja teman-temannya. Kan pasti kita Ini politik. ikutkan. Iya. Saya paham sekali. Kan kita negara harus menjadi. Prepare ya. Iya, harusnya kita punya polisi, TNI. Tapi bisa dibeli. Iya itu bisa banget. Mungkin gede-gedean uang kali ya. Iya. Antara itu, tapi anggap aja ini polisi baik, meskipun nggak ada, tapi kita Ya, semoga. pura-pura aja lah polisi itu baik. Oke, itu kita andalkan mereka, kita kasih kesempatan. Ya daripada kita bingung. Ya tentang korupsi ini yang
semakin hari ada aja masalahnya gitu loh, dari aspek mana aja gitu kan, kemarin Pertamina, habis itu sebelum Pertamina apa Timah? Iya, betul, Baras. Belum lagi kan pastinya ini ada dong yang lagi disembunyikan atau Betul, yang masih belum belum terkuak yang ya. terkuak. Iya. Saya tak beli. Ya. Terus oke, Sama-sama. untuk yang tadi jadi perlu ini ya, perlu kebijakan hukuman yang tegas lagi buat Sistemnya harus dirubah. Oh iya, terakhir nih sebelum ditutup sama Mbak Meme ya, menurut kalian mengapa memperbaiki tata kelola itu bukan pilihan tapi keharusan bagi masa depan bangsa? Kita akan jawab satu-satu aja ya. Menurut aku itu ini adalah sebuah keharusan karena kita tuh nggak bisa stuck di satu tempat ataupun itu kayaknya bukan zona nyaman, tapi kayak nggak mau berubah. Jadi menurut aku itu Indonesia tuh harus digembleng ataupun mau nggak mau tuh harus merangkak dari bawah, membangun dari dasar dan membangun hal-hal semuanya itu agar kita tuh bisa naik level. Kita tuh nggak mau kayak gitu terus kayak gitu. Kalau menurut Nah, kalau sih itu ya memang harus dirubah, karena gimana kalau kita mau hidup sejahtera tapi tetap ada posisi di mana? Kita harus tuh mungkin bisa dikatakan kita tuh sedang di fase darurat korupsi. Jadi sebisa mungkin kita harus merubah sistemnya, pemimpinnya, cara politiknya itu kita harus berubah dari bawah. Sangat harus. kalaupun sulit pun kalau saya pribadi ini penting saya itu Bela negara. betul, bukan beda negara tapi mencari rezeki di kabur aja dulu ya. betul, saya sangat support sekali itu karena ini menurut saya ini sudah sangat sulit sekali untuk dibenarkan. Kalau kabur rencana mau kemana? Kalau kabur sih deket sini aja, kayak jangan jauh tuh, kayak Malaysia tuh udah beda banget loh sama kita. Mereka cuma kalah di desain timnas, lainnya mereka tuh udah oke banget, kayak ringgit udah naik, sama saya tuh ringgit terhadap dolar itu udah stabil gitu. Jadi kayak anything but Indonesia, jangan Indonesia lah. Kayak gitu. Keren ya Kak ya. Ya. Oke guys, itu tadi diskusi kita tentang hal-hal yang meresahkan tadi, yaitu korupsi. Terima kasih untuk kakak-kakak ini yang sudah membahas topik hari ini. Terus terima kasih untuk Mbak Diana, Makasih juga rekan host saya hari makasih ini. juga. Oke, ada kata-kata lagi nih Mbak Diana? Udah cukup gitu ya, udah Ya, panjang banget ayo, loh. Panjang Oke, banget. udah Yapin. banget ini. Intinya kalau punya uang punya kuasa. Gitu. Oke teman-teman, sekian dari kami. Jika kita ada salah dan lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Kita dari podcast Ruang Tamu.